wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan memulai bersama kajian Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berbasiskan kitab dari karya beliau Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, sebuah karya beliau yang sangat masyhur, yakni kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha. Pada kajian malam ini dan seterusnya, kita akan memfokuskan untuk membedah masalah akidah, membedah masalah tauhid, membedah masalah aqaid ahli sunnah wal jamaah. Sebelum memulai, marilah kita membacakan Fatihah kepada Ahadina Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bima la ibadihi wa dhalatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'in ila yaumid. Hadir jami' ulama al-amilin syarih salihin kabibar wa bahya syarih wa jibal wa ta'diha khususan khasatan la jami'i madar aba mustadifin wa qaladin bi masyayikhina wa masyayikhina wa bidal alam wa alamna khususan khasatan ila عبد الكريم قبل زحمه ونسلمات اسمه سودي وما شيء خصوصا حافظ جميع عبد المنان الاسكندر وحسن سعد الاسكندر حضر جميع ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. شيلنا ولهم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan khasatan ya kitab Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana, ada masalah? Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian pertama ini, para pemirsa, kita akan memulai satu bab yang sangat penting, di mana akhir-akhir ini banyak di beberapa daerah ada beberapa kelompok yang di sana cukup secara frontal dan gencar memberikan penilaian-penilaian buruk kepada kelompok-kelompok yang lain, bahkan sampai menjurus kepada menganggap kafir maupun murtad kepada sesama muslim, kepada sesama kelompok-kelompok yang lain yang notabene masih sama-sama muslim, masih sama-sama sholat, masih sama-sama berpuasa, masih sama-sama ahlul qiblat. Pada kajian ini kita akan membahas akar permasalahan secara detail dan secara mendalam. Kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa, bahwa memang secara garis besar para dai maupun para orang-orang yang hari ini secara giat menggencarkan dakwah-dakwahnya, tiada lain tidak bukan tujuannya adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan menjauhi larangan-larangan yang ada. Tentu
saya yakin dan berhusnudzon bahwasanya para tokoh-tokoh masyarakat ini sedang dalam rangka untuk mengimplementasikan sebuah perintah Allah yang dituangkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka ke jalan Allah, ke jalan Tuhan kalian dengan cara hikmah dan mau'izatil hasanah. Perlu digarisbawahi bahwasanya dakwah ilallah harus menggunakan cara yang diajarkan oleh Al-Quran, yakni dua hal penting. Dua hal ini dituangkan dalam ayat, yakni bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara bijaksana dan mengedepankan nasihat-nasihat kebaikan. Dan andai kata terjadi perdebatan pun, wajadilhum billati ahsan, jika terjadi perbedaan dan jika terjadi perdebatan, maka harus mengedepankan billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang terbaik. Dalam artian untuk mencapai dakwah ilallah, mendakwahkan kepada syariatnya Allah, cara pertama yang harus dikedepankan oleh kita orang yang mendakwah ini adalah al-hikmah wal mau'izatil hasanah. Karena hikmah dan mau'izatil hasanah inilah akhirnya sungguh sangat bertentangan, sungguh sesuatu yang paradok jika ada seorang pendakwah ketika mengajak kelompok atau mengajak masyarakat dengan mengedepankan cacian dan makian ketika ada sebuah kelompok yang dianggapnya kurang benar. Ketika ada kelompok yang dianggapnya tidak benar, tiba-tiba dia dengan serta-merta mengucapkan, kalian sungguh sudah kafir, kalian sungguh sudah murtad. Ini sungguh sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Al-Quran, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita tahu masyarakat di Indonesia ini kebanyakan adalah mengikuti mazhab Syafi'iyah yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, dengan mengikuti faham beliau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Banyak sebenarnya praktek-praktek di masyarakat di sini yang kadang-kala menurut para pendai yang berdakwah, menurut perspektifnya kadang-kala bertentangan dengan apa yang dia yakini. Kadang-kala begitu. Seperti di masyarakat terjadi tradisi tahlilan. Sebagian masyarakat terjadi yang namanya tradisi tawasulan. Tradisi bersama-sama dengan keluarga ketika hari Kamis sore, malam Jumat, bergotong royong bersama-sama sekeluarga datang ke kuburan untuk membersihkan kuburan dan berdoa di sana. Di mana ada tradisi di sana sebagian umat muslim di Indonesia melakukan tradisi-tradisi seperti Maulid, Rojabiyah, Sya'baniyah, maupun malam-malam di mana tanggal pada bulan Ramadan tertentu mereka berkumpul di masjid untuk melaksanakan yang namanya menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Sungguh tradisi ini jika kita lihat secara kasat mata zahiriyah, tentu tradisi ini tidak pernah ada ketika zaman sahabat, ketika era-era awal Islam mutaqaddimin. Tapi tentu sungguh sembrono jika ada orang yang serta-merta kemudian mengatakan masyarakat Indonesia banyak melakukan bid'ah, masyarakat banyak melakukan kekufuran-kekufuran, karena hanya berdasarkan pandangan secara sempit saja, secara perspektif pribadi saja, tidak secara universal. Maka sungguh pendai ini sudah keluar dari al-hikmah wal mau'izatil hasanah. Maka saya mengajak kepada masyarakat secara umum, mari kita pandang bahwasanya agama Islam ini sebagai sebuah agama yang bisa dipandang dari berbagai macam perspektif yang berbeda. Tentu kita tidak bisa menolak
keberadaan madzhabul arba'ah yang sejak dulu sudah ada. Para madzhab ini berbeda-beda dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada. Maka sungguh tidak bijaksana, sungguh sesuatu yang buruk jika ada orang yang mengatakan bahwa orang yang berpegangan mazhab tertentu dia telah tersesat. Ada orang yang berpandangan bahwa meliputi mazhab Syafi'iyah maupun Malikiyah dia telah sesat. Maka sungguh pandangan ini sangat sempit sekali. Lebih jauh bagaimana terus menyikapinya? Maka perlu sebuah kaidah secara umum bahwa yang harus kita pegang bersama adalah kita harus tidak boleh gegabah untuk mengkafirkan kelompok-kelompok yang lain. Tidak boleh ada namanya secara sembrono, tiba-tiba tanpa dasar yang kuat, tanpa adanya pemikiran-pemikiran yang lebih intensif, tanpa ada penelitian yang tertentu pula, tiba-tiba seseorang kemudian mengatakan kelompok lain sudah sesat, kelompok lain sudah kafir, kelompok lain sudah keluar dari Islam. Ini sungguh sikap yang harus kita hindari. Sehingga wajar pula di masyarakat kelompok yang suka mengkafir-kafirkan ini kemudian dianggap sebagai kelompok takfiri, kelompok yang suka mengkafir-kafirkan umat yang lain. Lebih jauh dalam kitab Mafahim Yajib an Tushahha di sini, Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau menyitir sebuah pendapat dari seorang ulama yang terkenal, yakni Al-Imam Al-Allamah Syekh Ahmad Al-Haddad, bahwasanya ulama sudah sepakat, sudah terjadi ijma' bahwasanya tidak diperbolehkan seseorang untuk mengeluarkan statement kafir, untuk menjustifikasi bahwa kelompok lain kafir kepada sesama orang-orang muslim, kepada sesama ahlul qiblah, terkecuali jika seseorang ini sudah tidak percaya lagi terhadap keberadaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika yang terjadi demikian, maka wajarlah, karena orang yang sudah mempercayai Tuhan selain Allah atau sama sekali tidak percaya dengan Tuhan, maka layaklah dia disebut sebagai orang kafir. Yang kedua, orang-orang yang boleh untuk dijustifikasi sebagai kelompok yang kafir adalah orang-orang yang sudah melakukan syirik secara jali, kemusyrikan secara nyata-nyata. Seperti contoh, dia sudah keluar dari Islam, menyatakan dirinya keluar dari Islam, dan menyatakan bahwa dirinya sudah beragama non-muslim. Semacam ini tidak apa-apa kita katakan bahwa dia sudah kafir. Atau ada seseorang yang mengingkari kenabian, dia tidak percaya status kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW, atau dia tidak percaya status kenabian dari 25 Rasul yang telah disepakati oleh ulama keberadaannya. Semacam ini orang itu sudah keluar dari Islam dan boleh kita mengatakan dia sudah kafir. Atau ada orang yang menentang kesepakatan ulama mujma' alaih minad-din bid-darurah, kesepakatan yang secara pasti tidak bisa ditolak lagi. Seperti contoh kewajiban sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya maupun subuh. Atau mempercayai bahwasanya keberadaan Al-Quran. Jika ada orang meragukan atau menolak keberadaan Al-Quran sebagai kitab suci, maka wajarlah dia dikatakan sebagai orang yang keluar dari agama Islam, statusnya sudah kafir. Atau mengingkari sesuatu yang mutawatir, sesuatu yang memang diriwayatkan oleh kelompok orang yang bisa dipastikan kejujurannya. Tidak mungkin kelompok ini berdusta secara sepakat bersama. Sesuatu yang mutawatir ini seperti kewajibannya wudhu sebelum sholat, seperti hukumnya sunnah-sunnah sholat, seperti sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, maupun hal-hal yang lain yang sudah disepakati kemutawatirannya oleh para ulama. Dari beberapa poin-poin penting inilah, yang pertama yakni tidak percaya keberadaan Tuhan,
nafyus shani, yang kedua melakukan syirik jali, yang ketiga mengingkari kenabian, mengingkari status kerasulan salah seorang rasul yang telah disepakati ulama, atau mengingkari sesuatu yang sudah disepakati secara daruri atau pasti, seperti keberadaan sholat 5 waktu, kewajibannya puasa Ramadan, kewajibannya haji, kewajibannya rukun-rukun Islam maupun rukun iman. Selain dari halal ini, menurut para ulama tidak boleh seorang pun mengkafirkan kelompok yang lain, karena bisa jadi dia mengikuti pendapat-pendapat tertentu yang dia anut, yang dia percayai. Maka kelompok lain tidak punya hak dan harus menghindari al-mujazafah bitakfir, gegabah dan sembrono dalam mengkafirkan. Mungkin ada seseorang yang tidak mau kunut, tidak boleh kita mengatakan dia kafir. Mungkin ada kelompok yang suka tahlilan, mungkin ada kelompok yang tidak suka tahlilan. Mungkin ada kelompok lain yang di sana secara rutin tiap bulan mengadakan manakib. Ada kelompok yang di sana tiap malam mengadakan sholat tahajud bersama. Ada kelompok yang suka membaca sholawat secara bentuk bermacam-macam. Ada sholawat nariyah, ada sholawat Jibril, ada berbagai macam bentuk sholawat atau sholawat tibil qulub yang hari ini masyhur di tengah-tengah pandemi ini. Maka menuduh kafir semacam ini adalah sesuatu yang sembrono. Dan orang ini perlu untuk membaca secara seksama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya, idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah. Jika ada seseorang menuduh orang lain kafir dan ternyata yang dituduh bukanlah kafir, maka tuduhan itu akan kembali kepada yang lain, akan kembali kepada salah satunya. Jikalau memang ternyata yang dituduh bukan kafir, maka yang menuduh terkena dosa, bahkan bisa jadi dia telah kafir. Maka sungguh satu larangan yang sungguh konkret, sungguh jelas dalam hadis ini. Nabi melarang mengatakan ya kafir, wahai orang kafir. Ini adalah satu tuduhan yang sungguh berat, tuduhan yang sangat gegabah dan gembrono bagi siapapun yang secara sengaja, secara gegabah menuduh orang lain telah melakukan perbuatan kekafiran. Nabi melarangnya secara tegas, dan bisa-bisa tuduhan itu akan kembali kepadanya apabila yang dituduh ternyata bukanlah orang kafir. Ternyata faktanya berbalik, dia akan menjadi kafir dengan tuduhan tadi. Maka marilah kita bersama-sama untuk menerapkan kehati-hatian secara bersama-sama. Mungkin kelompok lain punya akidah-akidah yang memang diakui dan dipercayainya, dan itu sudah diterima oleh para ulama. Mungkin ada orang yang ketika sholat menggunakan usolli, ada yang lain tidak mengatakan usolli. Ada orang kelompok yang mengatakan secara rutin untuk mengadakan ziarah kubur. Ada kelompok lain yang mengatakan tidak boleh ziarah kubur. Ada satu kelompok yang tidak memperbolehkan untuk mengikuti mazhab. Ada kelompok lain yang mewajibkan mazhab. Semuanya ini adalah perbedaan-perbedaan yang harusnya menjadi rahmatan lil alamin. Para pemirsa, satu hal lagi yang perlu kita tekankan, bahwa jika seseorang itu masih berpegang teguh kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, maka tidak bisa orang tersebut dianggap sebagai kafir keluar dari Islam hanya gara-gara melakukan dosa, meskipun dosa besar. Seperti keyakinan-keyakinan akidah-akidah di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana, di luar keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ada kelompok yang meyakini bahwasanya jika ada seseorang melakukan dosa besar, meskipun dia muslim, meskipun dia sudah sholat, meskipun dia syahadat, meskipun dia melakukan bacaan la ilaha illallah, jika dia melakukan dosa besar, maka kalimat tauhid tersebut akan hilang dan dia dianggap keluar dari Islam.
Padahal sungguh sangat komplit, sungguh sangat jelas penjelasan dari awal tadi. Ditambahkan pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di sana dikatakan salasun min aslil iman. Ada 3 hal yang merupakan dasar iman. Yani al-kafu amman qala la ilaha illallah la nukaffiru bi dzambin wa la nukhriju 'anil islam bil 'amal wal jihad madin mundu ba'athani Allah ila ayyuqadila akhar ummati ila ayyuqadila akhar ummati dajjal la yubtiluhu juru jairun wal 'adlu 'adilun wal imanu bil aqdar. Ada 3 hal yang merupakan dasar pondasi utama keimanan. Yang pertama, mencegah menahan diri dari orang-orang yang sudah bertauhid la ilaha illallah. Tidak boleh kita mengkafirkan karena gara-gara dia telah berbuat dosa besar, misalkan pencurian, perampokan maupun pembunuhan. Tetap statusnya adalah muslim. Tidak boleh dianggap orang ini sebagai kafir. Tidak boleh dia dianggap sebagai keluar dari Islam hanya karena perbuatan dosanya saja. Yang kedua, jihad itu akan terus dan harus dikobarkan sampai kapanpun, dan harus dijalankan oleh seluruh umat Islam yang ada sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jihad dalam arti tidak melulu jihad yang seperti arti yang secara umum harfiah, tapi jihad juga bisa bermakna thalabul ilm, menuntut ilmu, memperdalam ilmu-ilmu syariat, memperkuat pendidikan, memperkuat kesehatan, memperkuat pertahanan. Itu adalah bentuk jihad. Bagaimana kita mengupayakan diri kita agar Islam ini menjadi agama yang mulia, agama yang luhur. Tapi jihad juga bisa berarti secara spesifik, yakni mengangkat senjata. Yang terakhir, al-iman bil aqdar, iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup dalam pembahasan kali ini, bahwa kita tidak bisa secara gegabah, tidak bisa serta-merta dengan mudah menganggap kelompok lain sebagai kelompok yang kafir, kelompok yang murtad hanya karena perbedaan mazhab saja, hanya karena perbedaan pendapat saja. Baru bisa dikatakan orang itu kafir karena ada beberapa faktor seperti yang awal tadi. Yang pertama, dia sudah tidak percaya keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama. Yang kedua, dia melakukan syirik jali. Yang ketiga, dia mengingkari kenabian maupun kerasulan. Yang keempat, dia mengingkari hal-hal yang sudah disepakati ulama, hal-hal yang sudah disepakati oleh para tokoh-tokoh Islam, seperti contoh sholat 5 waktu. Di luar hal ini, sifatnya semua adalah furu'iyah, ijtihadiyah. Dan ulama sepakat tidak boleh mengkafirkan orang-orang yang berpegang teguh, orang-orang yang mengikuti maupun taklid secara furu'iyah kepada mazhab yang lain atau pendapat-pendapat ulama yang lain. Maka sekali lagi, sungguh sesuatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut ahli sunnah wal jamaah. Ada kelompok lain yang tidak sependapat dengannya. Seperti akhir-akhir ini ada kelompok Hizbut Tahrir yang mengatakan bahwasanya negara kita adalah negara kufur, negara yang tidak sesuai dengan Islam. Ini sungguh perbuatan yang tidak bisa diterima. Karena persoalan sistem kenegaraan, persoalan bagaimana bentuk negara itu secara umum, itu tidak diatur dalam Islam. Yang diatur dalam Islam adalah masalah imamah, bahwa dalam sebuah negara harus ada pemimpin. Persoalan pemimpinnya bisa presiden, persoalan pemimpinnya bisa raja, bisa emirat, maupun bisa yang lain. Ini diserahkan kepada masing-masing sesuai dengan masalihul ummah. Sungguh tidak tepat kelompok yang mengatasnamakan dirinya Hizbut Tahrir yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara taghut, negara yang keluar dari agama Islam. Sungguh sifat yang tidak tepat dan harus dihindari. Karena sekali lagi, Islam tidak pernah mewajibkan sebuah negara bersistem dengan satu sistem kenegaraan tertentu. Kita tahu dulu zaman Nabi itu adalah zaman ketika Nabi memerintah secara langsung. Di sana bentuknya
semacam tadi dipimpin Nabi secara langsung, kemudian masuk ke era khilafah, Khulafaur Rasyidin, kemudian masuk kepada era selanjutnya, masa mamlakah, masa kerajaan. Dan akhirnya hari ini negara-negara Islam berbeda-beda dalam bentuk ijtihadnya. Ada yang demokrasi seperti Indonesia, ada yang seperti bentuk negara yang di Pertuan Agung seperti Malaysia, ada kerajaan seperti Maroko, ada presiden seperti beberapa negara muslim yang lain, ada bentuk emir seperti negara-negara Timur Tengah maupun yang lain. Islam tidak pernah mewajibkan bentuk baku sistem negaranya. Maka sungguh perbuatan yang tidak tepat mengatakan Indonesia adalah negara togut hanya berdasarkan pendapat perspektif pribadi kelompok Hizbut Tahrir. Ini adalah contoh dari kelompok yang secara mujazafah bit takfir, secara gegabah menuduh kafir kepada kelompok yang lain. Hal ini harus dihindari. Hal ini harus tidak boleh lagi terjadi di tengah-tengah kita. Kita harus menghargai pendapat-pendapat kelompok yang lain, karena bisa jadi kelompok lain punya pendapat dan punya ijtihad yang berbeda dengan kita. Di Indonesia ini cukup banyak aliran-aliran yang ada maupun kelompok-kelompok yang ada. Apabila bisa dikedepankan sifat toleransi antar kelompok, mungkin kelompok satu mengikuti mazhab Syafi'iyah, mungkin kelompok yang lain mengikuti Muhammadiyah, mungkin kelompok yang lain mengikuti Persis, mungkin kelompok yang lain mengikuti Al-Anwar, kelompok yang lain mengikuti Al-Irsyad. Ini adalah kelompok-kelompok yang memang bisa disatukan dengan toleransi secara terbuka, saling menghargai dengan yang lain. Sungguh indah perbedaan ini bisa dirajut dalam negara Indonesia kita yang tercinta. Cukup sekian yang saya sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.